Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Salam rahayu, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Wei dan Tien. Masih bersama saya Mbah Haroto dengan mengulas kembali uraian ilmiah tinggi tentang metodologi metafisika tasawuf eksakta ilmiah. Alam akhirat adalah alam kenyataan yang sangat nyata bagi orang-orang yang beriman. Sebagaimana Allah katakan di dalam surat Hijr yang Quran 29 kurang lebih, dan ketika aku menciptakanmu dengan tanah, lalu aku tiupkan kepadamu sebagian ruhku. Ini adalah tentang alam akhirat yang dikatakan adalah sebagai alam yang sangat nyata, tapi hanya bagi orang yang beriman. Kenyataan itu bagaimana? Kenyataan itu adalah konkret. Yang konkret itu mesti terukur, terdefinisi, terdeskripsi, kemudian juga terinteraksi dengan panca indera. Ini yang disebut dengan kenyataan. Jadi bagi orang-orang yang beriman, alam akhir adalah alam kenyataan. Alam yang lebih nyata dari alam dunia adalah di mana? Di dunia juga. Nah, ternyata alam akhirat adalah alam yang sangat nyata ketimbang alam dunia. Sebagaimana ayat yang kami sampaikan, korelasinya kurang lebih bahwasanya ini adalah tentang alam dunia atau alam yang dikuasai ruang dan waktu dan juga panca indera. Ini adalah disebut dengan alam dunia. Yang ini hukumnya itu hukum fisika. Jadi hukum fisika adalah alam yang dibatasi oleh ruang dan waktu dan juga panca indera. Sedangkan alam akhirat adalah alam yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu dan juga di luar jangkauan akal panca indera. Yang ini adalah alam metafisika, atau yang disebut dengan alam akhirat. Jadi antara dunia dan akhirat adalah dua yang berbeda. Yang alam dunia adalah alam yang terbatas, dan alam akhirat adalah alam yang tak terbatas. Sedangkan Allah Ta'ala, Dia mengatakan dirinya ada di ujung maha metafisika atau ujung akhirat tertinggi atau ars. Kemudian dari awal penciptaannya, kutiupkan sebagian ruhku kepadamu. Jadi ternyata pada diri manusia ini terdapat bagian daripada unsur Tuhan, yaitu ruhnya. Dunia adalah alam yang dipakai jasmani, sedangkan akhirat adalah alam yang dipakai oleh ruhani. Nah, terus bagaimanakah alam akhirat itu menjadi kenyataan yang sangat nyata? Sebagaimana di alam dunia, dunia ini adalah alam yang sangat nyata.
bagi dengan alat membaca kesadaran dan alat membaca virtual alam dimensinya itu sinkron. Artinya di alam dimensi dunia itu ada alat pembaca kesadaran dan alat membaca virtual alam dimensi. Nah, jadi ibaratnya itu antara internal dan eksternal. Jadi ada alam virtualnya dan juga ada alat pembaca virtualnya. Nah, ketika dua alat pembaca ini sinkron, maka terjadilah kenyataan sebagaimana yang kita lihat ini. Ibarat kita melihat sebuah ballpoint ini dengan visual ballpoint dengan alat pembaca kesadaran akal yang interaksi dengan panca indera melalui mata, maka ballpoint ini adalah kenyataan di alam dunia. Artinya antara alat pembaca kesadaran dan alat pembaca virtual alam dimensi itu sinkron, bersinergi, maka terjadilah kenyataan yang sangat nyata. Ini alam dunia. Sedangkan alam akhirat ternyata di sana itu adalah alam yang sangat nyata, lebih nyata daripada alam dunia. Tapi bagi orang yang beriman, nah ternyata orang yang beriman itu di Asyura 52 mengatakan wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab wal iman walakin ja'alna nuran bihi man nasya'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Nah, di Asyura 52 ternyata orang yang beriman adalah orang yang telah mendapatkan nur kitab dan nur iman. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu nur atau ruh Al-Quran yang sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apa itu nur kitab dan apa itu nur iman. Kemudian kamu jadikan nur itu sebagai petunjuk kepada sebagian dari hamba-hambaku yang dipilih, ditunjuk dan dikehendaki. Yang ini merupakan jalan yang lurus bagi dirinya. Jadi ternyata orang yang beriman itu adalah orang yang telah mendapatkan nur iman dan nur kitab. Jadi alat pembaca kesadaran inilah yang disebut dengan nur iman dan nur kitab. Nur iman adalah alat pembaca kesadaran dan nur kitab adalah alat pembaca virtual alam dimensi. Jadi sebenarnya alam semesta ini adalah semua adalah ayat-ayat Tuhan. Maka disebut dengan alat pembaca virtual alam dimensi atau nur kitab, dengan membacanya dengan alat pembaca alat kesadarannya yaitu nur iman. Nah, ketika manusia telah tertanamkan alat pembaca kesadaran dan alat pembaca virtual dimensinya, maka menjadi kenyataan kembali. Sebagaimana orang yang telah melampaui masuk alam akhirat, jika alat pembaca kesadarannya sinkron antara alat pembaca virtual dimensi dan alat pembaca kesadarannya, maka alam tersebut adalah alam kenyataan yang sangat nyata. Nah, jadi analoginya begini: jika kenyataan adalah alam yang konkret, yang nyata, itu misalkan konstantanya adalah positif, sedangkan alam akhirat adalah konstantanya adalah negatif. Nah, maka alat pembaca kesadaran dan alat pembaca virtual dimensi mesti berbanding. Seperti alam dunia, alat pembaca kesadarannya adalah akal, panca indera jasmania, yang ini adalah nyata. Kemudian alat pembaca virtual dimensinya, virtual terlihatnya adalah nyata. Ibarat nyata adalah positif, kemudian alat pembaca kesadarannya adalah positif. Positif berbanding positif sama dengan positif. Maka membaca kesadaran dunia dengan akalnya, dengan alat membaca virtual dimensinya,
terjadilah kenyataan yang sangat konkret. Karena ibaratnya akal adalah positif, kemudian virtual dimensi adalah positif, nyata berbandingan sama dengan nyata. Nah, kemudian di alam akhirat adalah alam abstrak. Nah, abstrak itu ibarat konstanta negatif. Nah, jika membaca alam akhirat dengan membaca alat kesadaran akal, yang ini adalah konstanta positif, negatif berbanding positif sama dengan negatif. Artinya membaca alam akhirat dengan kemampuan akalnya pasti akan menghasilkan negatif atau hayalan, hanya angan-angan saja. Nah, untuk menjadikan akhirat menjadi kenyataan, maka alam akhirat yang abstrak, yang konstantanya negatif, mesti dibaca dengan kesadaran yang abstrak pula, yang berkonstanta negatif, yaitu dengan ruh. Ruh itu abstrak itu konstanta negatif. Jadi membaca alam akhirat yang berkonstanta negatif dengan membacanya alam kesadarannya ruh yang berkonstanta negatif pula, maka negatif berbanding negatif sama dengan positif, menjadi kenyataan konkret. Nah, jadi alam akhirat adalah alam kenyataan yang sangat nyata, hanya saja bagi orang-orang yang beriman, orang yang telah tertanamkan unsur nur iman dan nur kitab. Ini adalah alam kenyataan di alam akhirat. Jadi ada alam kenyataan di alam akhirat, kemudian ada alam kenyataan di alam dunia, alam sadar, dan juga ada alam kenyataan di alam bawah sadar. Jadi ada alam bawah sadar, alam sadar, dan alam di atas sadar. Nah, alam sadar adalah alam dunia, alam yang alat membaca kesadaran dan alat membaca virtual, alam dimensinya itu bersinergi, maka menjadi kenyataan yang sangat nyata. Kemudian alam di atasnya kesadaran dunia adalah alam akhirat, itu di atas kesadaran akal. Nah, ketika di alam akhirat alat membaca kesadarannya dan alat membaca virtual, alam dimensinya bersinergi, maka akhirat menjadi kenyataan kembali. Ini adalah gelombang di atas kesadaran akal yang disebut dengan alam akhirat. Ini alam ruhani. Nah, ada lagi yang di bawah alam sadar, yaitu alam di bawah kesadaran. Di bawah alam kesadaran itu ada alat membaca kesadaran dan alat membaca virtual alam dimensi. Contohnya, ketika kita bermimpi di alam mimpi itu seperti kenyataan yang sangat nyata. Karena apa? Alat membaca kesadarannya dan alat membaca virtual alam dimensi itu bersinergi, maka alam mimpi itu terlihat sangat nyata ketika kita memasuki alam mimpi, kesadaran alam mimpi. Akan tetapi karena alat membaca kesadaran akal yang masih terhubung dengan alam mimpi, nah, maka di alam mimpi pun ketika kita bermimpi dikejar anjing, dikejar orang gila, itu pasti kita lari. Kenapa? Akalnya masih terkoneksi, tersambung, sehingga kita berlari sampai kadang sampai terbangun daripada mimpinya. Karena ada hubungan dari alam sadar ke alam di bawah sadar melalui akal panca indera ini. Alat membaca kesadarannya masih terkoneksi walaupun tidak sempurna. Jadi di setiap dimensi itu ada alat membaca kesadaran. Ada alat membaca kesadaran alam bawah sadar, ada alat membaca kesadaran alam sadar, dan ada alat membaca kesadaran di atas sadar. Ini adalah 3 alat membaca kesadaran di alamnya manusia. Nah, alam di atas alat membaca kesadaran di atas akal namanya ruh. Yang ini bagi orang yang beriman yang mesti melewati rukun dan syarat, yaitu
ditanamkan nur iman dan nur kitab terlebih dahulu pada saat baiat. Nah, ketika orang ini belum tertanamkan nur iman nur kitab, maka akhirat hanya menjadi kenyataan di alam dunia. Makanya banyak sekali yang mengatakan bahwa akhirat itu nanti, berga surga itu nanti, neraka itu nanti. Karena apa? Alam membaca kesadarannya itu belum terinstal atau terpasang. Nah, bagi yang orang yang beriman, pastinya alat membaca kesadaran itu sudah terpasang, sehingga menyatakan bahwa akhirat adalah alam yang sangat nyata. Jadi berbeda dengan orang yang belum terpasang alat membaca kesadaran, pastinya akan mengatakan bahwa itu nanti. Tapi bagi orang yang beriman, yang tertanam pada membaca kesadaran dalam membaca dalam dimensi atau yang disebut dengan nur iman dan nur kitab, maka alam akhirat menjadi kenyataan. Tapi dengan syarat melalui rukun dan syaratnya, yaitu melalui metodologi. Nah, antara di atasnya alam kesadaran akal dan di bawahnya kesadaran akal, inilah yang disebutkan gelombang. Jadi ada 3 gelombang: gelombang alam sadar, gelombang di bawah sadar, dan gelombang di atas kesadaran manusia yang disebut roh. Ini yang di atas adalah metafisika ultra, yang di tengah adalah alam fisika atau sebetulnya kesadaran ultra, kesadaran sonor. Kemudian yang di bawah adalah kesadaran di bawah kesadaran, itu infrasonor. Jadi ini adalah tentang gelombang antara kesadaran di atas akal dan di bawahnya akal. Kesadaran di atasnya akal adalah kesadaran rohani, sedangkan kesadaran di bawahnya akal adalah kesadaran nafsu, karena lebih rendah daripada kesadaran akal manusia. Nah, jadi di bawahnya alam kesadaran dunia ini ada alam lagi yang disebut alam nafsu, hewani, nabati, bendawi, materi dan sebagainya, yang itu berlapis-lapis. Jadi antara alam sadar dan alam di atas sadar, kemudian antara alam di bawah sadar ke alam sadar. Jadi saat ini di akhir zaman ini adalah perang metafisika, yaitu apa? Perang gelombang kesadaran di atas akal dan perang gelombang di bawah kesadaran akal. Jadi di akhir zaman ini ada perang besar, yaitu perang metafisika, perang gelombang yang disebut dengan al-masih. Al-masih itu adalah perang gelombang dari kesadaran. Yang satu gelombang di atas sadar, kemudian yang satu lagi di bawah kesadaran. Nah, gelombang di atas sadar inilah yang disebut dengan Isa al-Masih, turun ke alam dunia. Nah, yang di bawah kesadaran ini disebut dengan Dajjal al-Masih, gelombang di bawah kesadaran manusia yang memasuki alam dimensi alam sadarnya manusia. Jadi ini adalah peperangan antara gelombang sadar di atas akal dan gelombang sadar di bawahnya akal. Ini adalah gelombang al-Masih, Isa al-Masih dan Dajjal al-Masih, sama-sama pemain gelombang. Jadi gelombang atas dan gelombang bawah. Wujudnya di alam dunia adalah manusia, tapi gelombangnya yang berbeda. Itu adalah gelombang di atas dan gelombang di bawah. Yang gelombang di bawah ini adalah menjauhkan diri akan ketakwaan kepada Allah Ta'ala, sedangkan yang gelombang di atas ini menunjukkan jalan dan arahnya dalam beribadah menuju Allah Ta'ala. Ini adalah perang metafisika, perang bintang antara Isa al-Masih dengan Dajjal al-Masih, atau yang di alam dunia Isa al-Masih turun ke alam dunia berwujud zahiriyah bernama dengan Al-Mahdi. Nah, sedangkan dari gelombang alam bawah sadar yang disebut dengan Dajjal al-Masih masuk ke gelombang alam sadar dunia manusia dengan sebutan Yajuj wal Majuj. Jadi itu adalah perang antara gelombang Isa al-Masih dan Dajjal al-Masih
di alam dunia wujudnya manusia semua hanya gelombang saja yang gelombang manusia ini telah dikuasai gelombang alam bawah sadar. Nah, untuk mengatasinya adalah dengan cara alam di atas, gelombang di atas sadar. Nah, makanya hanya orang yang berimanlah yang mampu menangkal fitnah-fitnah daripada Dajjal Al-Masih. Nah, jadi akhir zaman ini hanya bagi orang yang berimanlah yang bisa menghalau daripada fitnah-fitnah dan adab di budaya Dajjal. Jadi demikian ya, ini tentang perang metafisika, perang gelombang kesadaran. Dan di zaman sekarang ini ternyata manusia hampir 90% dikuasai oleh gelombang alam bawah sadar, yaitu Dajjal Al-Masih. Nah, ini tidak ada perwujudan, wujudnya adalah sama-sama manusia, tapi ini adalah perang antara gelombang Isa Al-Masih dan Dajjal Al-Masih di alam kenyataan dunia. Demikian ya yang saya sampaikan pada kali ini, karena ini adalah nalar tinggi. Jadi nalar tinggi itu nalar tinggi dengan narasi mutlak, jadi nggak mungkin bisa serta mudah dengan ditangkap oleh pengetahuan akal. Tetapi minimal itu kita terbuka terlebih dahulu, biarkan saja kita mendengarkan informasi yang kami sampaikan. Biarkan saja nanti Allah Ta'ala yang akan menunjuki jalannya, bagaimana cara memfahamkannya. Ini adalah 6 praktek ilmu tarekat sebagai saudara. Salam kerukunan umat beragama, salam untuk dengan agama tauhid, salam ta'lim ma'rifat, billahi dan maksudi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.